Kak Grace? Iya, wah pasti udah gak sabar ya buat ibadah lagi. Pasti dong. Oke, kalau gitu sebelum mulai ibadah, adik-adik gak boleh sambil apa? Gak boleh sambil makan, habis itu gak boleh sambil apa lagi Kak? Gak boleh sambil tidur-tiduran. Gak boleh sambil tidur-tiduran, habis itu juga gak boleh sambil main HP atau main-main yang lain ya adik-adik. Iya. Harus fokus sama ibadah. Oke, kalau kayak gitu kita mau lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa sebelum kita memulai ibadah. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami selama 1 minggu ini. Sekarang kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu. Tuhan, Engkau yang pimpin dari awal, pertengahan, hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik pasti sudah siap memuji Tuhan Yesus kan? Yuk semuanya bangkit berdiri yuk. Yuk, bangkit berdiri. Semuanya kemari ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Besar, besar. Yuk lebih semangat lagi adik-adik. Tuhan Allah di tengah kita gede, gede, gede. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita gede, 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 gede. Gede adik-adik, gede. Gede, gede. Yeay. Sukacita ya Kak kalau ada Tuhan di tengah kita. Iya. Nah adik-adik, Tuhan itu senang anak-anak kayak gimana sih? Gimana Kak? Mana ya? Yang gak suka bohong Kak. Yang gak suka bohong, habis itu yang gak nakal juga ya Kak? Iya, yang gak suka pukul-pukul temennya. Gak suka pukul-pukul temennya. Yuk semuanya kita nyanyi yuk, sama-sama yuk. Kita senang kan jadi anak Tuhan? Saya senang Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan gak boleh nakal. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Anak Tuhan gak boleh nakal. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan gak boleh pukul. Pukul, 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 pukul itu dosa. Pukul, 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 pukul itu dosa.
Pukul itu dosa. Anak Tuhan gak boleh pukul. Anak Tuhan gak boleh jasil. Anak Tuhan gak boleh curi. Ya, gak boleh adik-adik ya. Nah, karena udah jadi anak Tuhan yang baik, kita mau puji Tuhan Yesus saat ini. Kita mau naikkan pujian betapa Tuhan Yesus besar cintanya buat kita semua adik-adik. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tell me so. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Adik-adik sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Ayo adik-adik kita duduk dengan tenang, kita siapkan hati kita angkat lagi satu pujian buat Tuhan Yesus. Yesus, terima kasih buat hari ini sertai keluarga kita, teman-teman kita, dan kakak-kakak jidukis kita. Beri perlindungan, kesehatan, dan jauhkan dari penyakit. Sukacitamu melingkupi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Gwen akan berdoa. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita mau bilang kita sayang sama Tuhan Yesus. Kita mau bilang kita cinta sama Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita nyanyi bareng-bareng. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai
bilang sekali lagi. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Kita ulang lagi dari awal. Ku cinta Yesus, bilang dengan sungguh-sungguh adik-adik. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Mari adik-adik dengan fokus kita datang pada Tuhan Yesus, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan, telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin supaya kami fokus Tuhan, kami duduk dengan tenang ya Bapa. Kami boleh terima pesan firman Tuhan Yesus dan jadi pelaku firman Tuhan Yesus yang benar ya Bapa. Kiranya Tuhan firman-Mu hari ini Tuhan menuntun kami jadi anak yang lebih baik lagi. Kami siap Bapa untuk terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Anak-anak mama lagi ngapain nih? Ayo Ma, lagi baca Alkitab. Aku lagi main HP. Kalian udah belajar? Udah dong. Mama tadi dari supermarket. Mama ada bawa coklat nih buat dede 2, buat kakak 2 ya. Wow, Kalian cobain ya. thank you ya Ma. Lagi lanjutin apa yang kalian mau lakuin. Mama mau taruh tas dulu ya. Oh iya ini punya mama 1. Mama taruh sini aja, mama makannya nanti. Ya? Oke. Thank you Ma. Enak Kak, kita makan yuk. Yuk. Enak banget ya Kak coklat dari Mama. Iya enak banget. Best deh Mama belinya. Jadi ya. Coklat punya mama nih. Kayaknya enak. Aku ambil lagi aja kali ya. Kak, nggak boleh. Kan kata Mama cuma boleh 2 satu orang. Udahlah, kamu gak usah bilang-bilang mama. Jangan Kak. Ih, enggak apa-apa. Udah apa? Udah cobain coklat dari mama belum? Udah dong, Ma. Enak gak? Enak Enak banget. Ah giliran mama deh mau cobain sekarang. Hah? Coklat mama mana? Jatuh ya kayaknya itu mah. Jatuh? Tuh, Jatuh di mana? Kak ini. Di sini mah, kakak tuh sembunyiin katanya mau makan lagi tadi. Kakak kalau mau bisa bilang kan, tapi kan mama udah bilang 1 orang 2. Lain kali bisa minta lagi sama mama, kenapa kakak harus berbohong? Mama gak suka loh kakak berbohong. Maaf, Berbohong Ma. itu dosa kak. Jangan ulangin lagi ya kak. Iya, Ma, maaf ya. Karena kamu sudah berbohong, nanti kamu bantuin mama cuci piring hari ini sama besok. Ya udah deh, Ya. Ma. Karena tadi aku udah bohong, aku bantuin mama. Oke, lain kali jangan diulangin ya. Jadi juga harus selalu taat ya. Iya, Ma. Oke, sekarang kalian gosok gigi. Kalian kan tadi habis makan coklat. Ya? Oke, Ma. Oke, Ma. Shalom adik-adik. Halo, kita ketemu lagi di hari Minggu ya di ibadah online ini. Kalian semuanya hebat-hebat loh. Tetap semangat memuji Tuhan. Kalian di rumah tetap harus ikut ibadah ya adik-adik ya. Nah sekarang kalian udah siap belum untuk dengerin firman Tuhan?
Tadi udah ya, lihat cerita singkat drama kakak beradik yang kakaknya berbohong. Nah, kita boleh berbohong gak sih adik-adik? Boleh gak nih? Yuk kita sama-sama dengerin cerita di firman Tuhan di Alkitab. Ada cerita tentang sepasang suami istri yang bernama Bapak Ananias dan Ibu Safira. Bapak Ananias ini dia mempunyai ladang tanah yang banyak adik-adik. Pada zaman itu mereka hidup di zaman Rasul Petrus. Nah, kalau pada zaman itu kalau mereka yang memiliki harta benda, mereka tuh dengan sukarelanya menjual. Nah, lalu uang hasil jual itu mereka berikan ke Rasul Petrus, nanti akan diberikan ke orang-orang miskin, orang-orang yang memerlukan di zamannya itu. Nah, Bapak Ananias ini dia juga ingin menjual tanahnya. Dia berjanji sama Tuhan, dia mau memberikan seluruh hasil penjualan tanah itu, uangnya diberikan ke Rasul Petrus untuk dikasih ke orang miskin. Nah, pada saat dia sudah menjual tanahnya itu, dia mendapat uang yang sangat banyak. Uangnya banyak sekali adik-adik. Lalu dia berubah pikiran adik-adik. Aduh, uangnya banyak sekali ya. Kayaknya aku gak usah memberi semuanya deh, sebagian aku simpan aja. Lalu dia memang mengambil sebagian uang itu dia simpan. Saat itu istrinya Safira dia tahu kalau suaminya itu menyimpan sebagian hasil penjualan tanah itu. Tapi dia tidak menegur dan tidak mengingatkan suaminya. Dia diam saja adik-adik. Lalu saatnya tiba mereka datang ke Rasul Petrus. Mereka memberikan uang mereka hasil penjualan tanah. Lalu Rasul Petrus bertanya kepada Ananias karena Rasul Petrus tahu ada apa yang ada di pikiran Ananias. Dia tanya, apakah ini semua hasil penjualan tanah kamu? Iya betul, ini udah seluruh hasil penjualan tanah saya berikan ke Bapak untuk diberikan ke orang-orang miskin. Dia berbohong adik-adik. Dia berbohong kepada Rasul Petrus. Rasul Petrus tahu. Kalau Bapak Ananias berkata jujur, dia bilang saya tidak mau dari awalnya nih. Dia bilang saya tidak mau memberi semua uangnya. Dipaksa gak adik-adik? Enggak ya adik-adik ya. Tapi dia udah berjanji lalu dia berbohong. Saat itu juga adik-adik tahu gak? Lalu saat Rasul Petrus sudah bertanya dia berbohong. Lalu saat itu juga Ananias meninggal karena dia berbohong. Lalu beberapa jam kemudian istrinya datang kepada Rasul Petrus. Saat itu juga Rasul Petrus bertanya kepada istrinya, apakah benar hasil penjualan tanah yang kalian berikan kepada kami ini sudah seluruhnya? Tapi saat itu juga istrinya bukannya berkata yang benar, tapi dia malah ikut berbohong seperti suaminya. Dia berkata, iya ini sudah seluruhnya. Dan saat itu juga istrinya pun meninggal adik-adik. Lalu suami istri ini dikuburkan. Adik-adik, padahal niat baik dari Bapak Ananias dan istrinya ini, mereka niatnya baik gak sih? Baik, mereka mau menolong orang miskin kan, mereka mau memberikan uang mereka. Tapi mereka tuh mau harga diri dia tuh dipandang. Di zamannya itu tuh dipandang, saya orang hebat, saya bisa memberikan semua uang saya. Sampai dia harus berbohong kalau itu tuh udah uangnya. Dan dia tidak menepati janjinya kepada Tuhan. Karena dari awal kan dia udah bilang dia mau memberikan seluruh uangnya itu. Nah adik-adik, kakak mau bertanya sama kalian. Apakah kalian pernah berbohong? Kakak Karen pernah berbohong. Tapi kakak Karen terus belajar. Kalau kakak Karen mendengar firman Tuhan tahu itu gak boleh berbohong, kita tidak lakukan lagi. Kakak Karen gak terus belajar untuk tidak melakukan kebohongan. Nah kakak tahu adik-adik mungkin semuanya ada yang pernah berbohong. Seperti cerita tadi
mama dengan kakak dan adiknya. Kakaknya berbohong pada mamanya. Saat itu mamanya marah gak? Marah. Dia memberi hukuman kepada kakaknya. Nah adik-adik, mama pasti marah. Apalagi Tuhan Yesus. Ya, dia juga bisa memberi hukuman kepada kita yang berbohong. Contohnya adik-adik bisa berbohong sama siapa lagi sih? Sama guru. Sekarang kan adik-adik kembali sekolah online lagi nih. Adik-adik sungguh-sungguh gak sih dengerin guru saat menjelaskan pelajaran? Apakah adik-adik malah asik main handphone, asik main game? Bilangnya dengerin, itu salah satu kebohongan adik-adik. Kalau adik-adik gak belajar nilainya jelek, berbohong, dihukum gak sama bu guru? Dihukum juga. Betul adik-adik? Nah, bisa juga adik-adik pengen gengsi, dapat nilainya jelek. Seperti Bapak Ananias mau dipandang sama orang di zamannya itu. Adik-adik malu sama teman-teman kalau bilang nilai adik-adik ulangannya jelek. Adik-adik berbohong. Itu boleh gak? Gak boleh. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh berbohong. Kita mau mulut yang sudah diciptakan Tuhan, kita pakai untuk apa adik-adik? Seperti tadi kalian awal, memuji Tuhan. Ya kan? Semangat pakai untuk memuji Tuhan. Lalu berkata benar, berkata yang menguatkan teman-teman adik-adik. Bilang sama adik-adik, teman-temannya kalau misalnya ada yang lagi sedih, lagi sakit, adik-adik bisa doain pakai mulut berkata, kamu nanti pasti sehat lagi. Tuhan Yesus sembuhin. Ya kan? Kamu gak boleh sedih lagi. Kata-kata yang kita pakai untuk orang-orang di sekitar kita yang menguatkan. Begitu juga kalau kita tahu teman kita atau siapapun yang berbohong, yang melakukan hal yang Tuhan Yesus tidak suka, kita bisa ingatkan. Kalian gak boleh berbohong. Nah itu adik-adik menjadi saksi, menguatkan teman-teman kalian. Mau ya adik-adik ya, bagaimana caranya kita bisa terus hidup kita benar di hadapan Tuhan. Pastinya kalau setiap hari adik-adik baca firman Tuhan, adik-adik berdoa. Jadi saat kalau pikiran adik-adik mau berbohong, mau melakukan yang Tuhan Yesus tidak suka, kalian akan ingat, oh ya aku gak boleh berbohong. Nanti aku dosa, nanti Tuhan Yesus tidak mau. Kalian pasti takut, ya kan? Kita kalau saat ini, mungkin adik-adik pernah berbohong, gak apa-apa. Kita minta ampun sama Tuhan Yesus. Kita jangan lakuin lagi adik-adik ya. Terus kita harus jadi anak yang taat ya. Anak yang takut Tuhan sampai nanti adik-adik dewasa. Adik-adik bertumbuh, mulut adik-adik terus dipakai untuk hal yang baik. Mau gak semuanya adik-adik? Mau ya? Good. Super Word of God hari ini terdapat di 1 Samuel 2 ayat 3b. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Sekali lagi adik-adik, 1 Samuel 2 ayat 3b. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. 1 Samuel 2 ayat 3b. Karena Tuhan itu yang maha tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Challenge time yang ditunggu nih adik-adik. Adik-adik masih semangat gak sih ngerjain challenge? Kakak perhatiin kalian mulai males ya, gak semuanya kumpulin challenge lagi. Yuk semuanya semangat dong adik-adik. Challenge minggu ini gampang loh adik-adik. Adik-adik ceritain ya perbuatan yang Tuhan Yesus tidak sukai, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya nih adik-adik sebutin bohong, mencuri, lalu marah-marah, memukul, cengeng. Hal-hal yang Tuhan Yesus tidak suka. Adik-adik nanti minta mama videoin waktu adik-adik lagi cerita, lagi ngomong ya. Lalu videonya dikirim ke grup kelas WA masing-masing. Paling lambat kapan? Kamis jam 12 malam. Mau ya adik-adik nanti dapat stiker 1 yang bisa ditukerin hadiah di bazar. Yuk semangat semuanya adik-adik.
Yuk adik-adik, sebelum kita menutup ibadah ini, kita mau nyanyi satu lagu dulu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya Bapa, kami ucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami mau jadi anak-Mu Tuhan yang taat Tuhan, yang melakukan firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan makai perkataan kami bukan untuk yang perkataan bohong Tuhan, namun perkataan yang benar Tuhan, yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan, dan melakukan Tuhan apa yang Tuhan perintahkan ya Bapa. Pimpin kami semua jadi anak yang taat Tuhan, jadi anak-anak yang berlaku jujur Tuhan, tidak hanya di hadapan orang lain Tuhan, saat apapun juga Tuhan, kami boleh Tuhan jadi anak yang jujur Tuhan, yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan. Berkati Tuhan semua teman-teman kami Tuhan, orang tua kami Tuhan, dan juga kakak-kakak Jitu Kids ya Bapa. Kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Bye, Dadah see you next week adik-adik. See you next week. Happy Sunday. Happy God bless Sunday. you.